merupakan salah satu UMKM yang jarang kita temukan. Nah, Desa Padurinan, Kecamatan Gebok, salah satu desa di Kudus yang masih mengembangkan UMKM ini. Mau tahu liputan khususnya? Simak di Just TV. Kali ini saya sudah berada di salah satu rumah pemilik dari bordir yang ada di Desa Padurinan. Simak liputan khususnya. Desa Padurinan, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, terletak sekitar 7 km dari pusat Kudus. Di desa ini ada sekitar 100 UKM pengrajin bordir dan konveksi yang tumbuh dan berkembang secara alami sejak belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Menurut Bapak Tony Hermawan, selaku kepala desa di Padurinan, bahwa desa ini memang sudah mengembangkan usaha bordir sejak dahulu, namun memang masih sebatas mengisi waktu luang. Seiring berkembangnya waktu, usaha bordir ini dijadikan sebagai industri rumah tangga. Sri Murniah, salah satu dari 180 UMKM bordir dan konveksi yang ada di Desa Padurinan. Ibu Sri, sapaan akrabnya, selaku pemilik Fadilah Embroidery, merintis usaha bordir ini semenjak awal. Usaha tersebut beliau tekuni dari nol dan kini sudah berkembang dan melalang buana sampai luar pulau. Saya bordir sendiri loh ini. Terus sedikit-sedikit saya punya rencana kepengen jualan. Terus ternyata ya, terus ke pasar ada bakul-bakul, terus ternyata sampai tahun 2005 itu ada UMKM, terus tambah maju. Beberapa produk bordir yang telah dibuat seperti kebaya, gamis, mukena, kerudung disimpan dan dipajang di rumahnya. Sebagian lagi hasil bordir dipasarkan ke pasar-pasar di Jawa hingga Sumatera. Selain itu, pemasaran juga menggunakan sistem online. Ibu Sri selaku pemilik toko menjelaskan bahwa hasil bordirnya sudah beberapa kali mengikuti pameran hingga luar kota. Rata-rata omset penjualan yang didapat kisaran Rp500.000. Sudah sampai mana sih Bu pemasaran ini? Apakah sampai hanya sekitar Kudus saja atau sampai luar Kudus? Saya ya sudah pameran sampai di Batam, terus di Semarang, terus di Jawa orang, terus online itu kan sampai Sumatera, sampai Kalimantan. Bordir ini bisa dijadikan peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Proses pembuatan dahulu memang dikerjakan langsung di rumah Ibu Sri. Namun, lambat laun para pekerjanya memilih untuk dibawa pulang. Meski demikian, Ibu Sri membekali alat bordir untuk pekerjanya. Pembuatan bordir manual ini memang memakan waktu relatif lama. Seperti mukena memakan waktu 2-3 hari. Selain itu, bordir manual ini juga lebih menonjolkan nilai seni dan imajinasi, sehingga kreativitas tinggi sangat diperlukan. Itulah yang membuat bordir manual ini harganya melambung tinggi dibandingkan dengan bordir mesin. Harga bordir manual ini kisaran dari 200 sampai jutaan rupiah
sesuai dengan tingkat kesulitan dan bahan dalam pembuatan bordir sendiri. Dari salah satu bordir yang ada di Desa Padurenan, yakni berupa gamis dan kebaya. Di tengah wabah COVID-19 yang melanda, kerajinan bordir ini tetap berjalan. Namun, untuk sementara waktu tidak melayani secara langsung ke rumah dan dialihkan menggunakan sistem online. Akibat adanya wabah yang sedang terjadi, penjualan pun menurun. Ibu Sri hanya bisa menjual 2-3 pieces saja. Selain itu, hambatan yang terjadi adalah para pengrajin sendiri yang kini minatnya sedikit. Mereka lebih minat untuk bekerja di pabrik dibandingkan menggeluti usaha bordir ini. Meski demikian, Ibu Sri tetap konsisten meneruskan usaha yang sudah dirintisnya dari dulu kepada anak-anaknya. Nah, itu tadi liputan khusus bordir yang ada di Desa Padurenan. Saya Nusratus Samiatul Inayah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.